Ngapain sih? Kesambet. Aduh, kesambet beneran nih. Guyur air. Mana air? Ih, jangan gitu dong, main semprot air aja. Lagian kurang kerjaan. Kemarin habis riset soal kuntilanak. Kuntilanak? Iya, jadi pengen itu niruin ketawanya. Mirip nggak? Boleh. Tapi lebih pas lagi tuh kalau ketawanya tuh di atas pohon, terus terbang tuh mencok di pohon tuh kayak codot deh jadinya. Itu bukan kunti, malah jadi bad girl jadinya. Codot girl. Tapi kamu tahu nggak asal usul kuntilanak gimana? Kuntilanak? Bukannya cewek dibunuh, cewek itu lagi hamil, dibunuh sama cowok, terus rohnya gentayangan buru cowok itu. Bukannya gitu ya? Ya, lebih tepatnya dia dibunuh sama patriarki. Patriarki. Ini nih. Demen nih kalau diskusinya udah nyerempet masalah SJW kayak gini nih. Loh, tapi bener loh ini. Di luar segala mitos soal kuntilanak atau cerita-cerita horornya, sosok Mbak Kunti ini emang akhirnya jadi simbol feminis. Dan bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Wih, oke nih, kuntilanak go ASEAN. Kita mulai aja nih Persami kali ini. Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Nah ini nih Tin, ketawanya Kunti yang beneran nih. The one and only Susana. Wait. Emang tahu bener apa enggaknya gimana? Itu rekaman Kunti yang beneran? Ya bukan maksudku ini ketawanya Susana itu ikonik banget. Dan menurutku nih, ketawa kuntilanak model ala Susana ini di film-film horor berhasil banget bikin imajinasi orang-orang yang nonton itu soal gimana sih sosok kuntilanak itu. Bener juga sih, kalau ngomongin kuntilanak pasti yang kebayang Susana. Rambutnya panjang, matanya melotot. Rambutnya panjang, matanya melotot. Itu keong racun. Sekeliling matanya hitam, kayak kebanyakan pakai eyeshadow gitu. Sama bajunya pasti terusan warna putih. Aku inget banget tuh adegan dia duduk di pohon terus terbang sambil tertawa. Dan yang paling terkenal, dan ini baru inget nih, yang paling terkenal itu adegan kuntilanak tuh sama si Bokir, Susana sama si Bokir tuh di film judulnya apa sih? Malam Satu Suro ya? Iya benar. Tapi di situ kan bukan kuntilanak, itu sundel bolong kan? Kan bolong tuh punggungnya. Beda nggak sih kuntilanak sama sundel bolong? 11-12 sih, kayak kakak adik gitulah, sepupuan gitu. Ada ya, pantes sepupuan. Terus gimana tuh bedanya kuntilanak sama sundel bolong? Kalau buat mastiin kapan kelahiran hantu kuntilanak ini nggak ada jawaban yang pasti ya. Namanya aja cerita mistis. Cuman ada satu buku soal kuntilanak yang kaitannya sama Pontianak. Pontianak, kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yoi. Bukunya berjudul Asal-usul kota-kota di Indonesia tempo dulu. Jadi di situ disebutin kalau kuntilanak dulunya udah gangguin tokoh lokal. Namanya Abdurrahman Al-Qadri. Waktu Al-Qadri ini lagi nyari lokasi buat mendirikan kerajaan yang nantinya bernama Pontianak. Al-Qadri akhirnya beneran berkuasa sekitar tahun 1700-an. Katanya dia diganggu waktu lagi menyusuri Sungai Kapuas. Tapi terus asal-usulnya gimana? Tadi kan Al-Qadri digangguin tuh. Kan belum ngejawab tuh tentang asal-usul kuntinya tadi gimana? Nah, ini kita mundur lagi nih ke belakang. Sekitar tahun 1600-an. 100 tahun sebelum Al-Qadri ya? Yoi. Kejadiannya di sebuah desa di salah satu kerajaan di Nusantara. Inti ceritanya ada pada seorang perempuan muda. Usianya sekitar 17 tahun lah. Nah, dia ini hamil. Berapa tadi umurnya? 17 tahun? 17 tahun. Nggak bisa nih dengar cerita kayak gini.
Nah, nasibnya ini tragis banget nih pokoknya ceritanya. Jadi, kehamilan itu bukan bikin dia seneng, tapi justru jadi beban berat. Karena dia masih single. Dan hamilnya itu karena dia diperkosa. Aduh nih, mulai nih, nggak enak nih. Oke, diperkosa sama? Biasa, gondes-gondes kampung yang sok preman itu. Ya. Si perempuan ini emang udah sering digodain kalau lewat tempat tongkrongan mereka. Nah, pas dia cerita ke emaknya, malah dia dimarahin. Ya siapa suruh kamu lewat jalan situ? Udah dibilangin di rumah aja. Makanya cepet kawin sana, teman-temanmu juga udah pada kawin. Apa mau jadi perawan tua? Ih, kesel banget aku sama emak yang ngomong kayak gini. Tekanan macam kayak gitu tuh berarti udah ada dari abad 17 ya ternyata ya. Makanya. Dan si perempuan ini jadinya antara kecewa sama bingung juga. Perasaan dia tuh pas jalan ya sebenarnya biasa aja sih. Nggak menggoda-goda gimana gitu. Dan dia juga lewatinnya ya jalan satu-satunya di kampung itu buat ke pasar. Ya ke pasar itu juga buat bantuin emaknya jualan. Soalnya kan dia anak yatim. Malah dimarahin. Ya terus kalau misalnya nggak kerja ya nggak cukup buat makan dia, emaknya sama 2 adiknya. Tapi yang aku heranin, kenapa malah solusinya harus kawin ya? Ya itu tadi, kenapa maknya yang nggak kawin? Kenapa? Nggak pede, insecure. Nah suatu sore sialnya nih ya, dia ketemu lagi sama geng-geng gondes itu. Udah mulai pada mabuk tuak mereka saat itu. Oke, berarti ini beneran cerita asli Indonesia. Kalau cerita asli Rusia, mabuknya vodka. Yoi, kan beda itu. Oke, lanjut. Dan kali ini si perempuan ini nggak cuma digoda-goda, tapi dibawa secara paksa ke tengah hutan. Diperkosa. Iya, mana bisa ngelawan. Terus pulang-pulang dia sambil nangis kan. Emaknya sama adeknya tuh cuma bisa nenangin aja sebisa mereka. Si perempuan ini hancur banget sumpah. Dia nggak mau kemana-mana. Sehariannya dia tuh cuma di kamar aja sambil nangis-nangis. 3 bulan kemudian, ya udah bisa ditebak kan. Hamil. Ketahuan hamil. Dan pasti langsung dirahasiain tuh sama emaknya. Karena dianggap aib, iya kan? Iya bener, tapi kan serapat-rapatnya nyimpen rahasia itu tetap ketahuan warga kampung juga kan. Dan tahu nggak gimana respon warga kampung? Nyebelin nih pasti. Bukannya support ya apa gimana gitu, malah nyumpah-nyumpahin coba. Katanya udah bikin nama kampung jadi tercemar. Yalah kayak limbah batu bara aja tercemar. Makanya si perempuan ini tuh jadi malah semakin gak mau keluar rumah. Soalnya udah dicap cewek gak bener gitu sama warga-warga kampung. Terus dia juga dibilang cewek tukang goda-goda. Katanya pantas aja hamil di luar nikah. Gitu. Society. Parah. Itu pasti dia dianggap si cewek itu bukan korban, tapi malah dianggap perempuan penggoda. Hobinya nggodain pemuda-pemuda dan kayak gitu tuh sampai sekarang tuh masih gak ada kayak gitu. Makanya. Orang nyalain cewek abis cewek kena pelecehan seksual malah dianggap ceweknya nggak bener itu kan. Malah ceweknya dibilang dasar penggoda gitu kan. Dan Parah berarti kan dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu. Sebuah tradisi yang dijaga secara turun-temurun. Tradisi Ya, brengsek. gitu. Aduh. Tapi yang paling parah ya emaknya. Awalnya emaknya tuh kan sedih tuh. Tapi gara-gara gosip-gosip emak-emak kampung tuh, lama-lama dia jadi marah juga ke anaknya. Ya elah. Katanya dia tuh malu punya anak perempuan, kok murahan banget. Anaknya sendiri loh padahal. Makanya, terus dia tuh jadi nggak percaya gitu sama anaknya ini. Terus mulai dituduh yang enggak. Aduh. Dan pasti nih nasib pelakunya itu si gondes-gondes brengsek itu pasti aman kan? Nggak diapa-apain kan? Iyalah, mereka mah aman, seperti biasa. Apalagi nih gondes-gondes ini ya, ternyata ada salah satu dari mereka itu adalah anak orang penting di situ. Jadi ya mana mungkin disentuh. Aduh, apalagi. Terus ceweknya akhirnya? Yang kasihan tuh ceweknya. Jadi cewek ini tuh dia jadi depresi gitu. Pastilah. Dia bingung, kalut, udah nggak diterima di keluarga, dirundung sama orang sekampung. Ngelahirin anak hasil perkosaan. Dan pastinya bukan. Dan anaknya nanti
Ada kemungkinan dibully juga, dikatain anak haram. Benar. Akhirnya suatu malam si perempuan ini kabur, si cewek ini kabur. Dan dia tuh nggak bawa apa-apa. Soalnya dia itu ke jurang di dekat perbatasan kampung. Di situ dia bunuh diri. Arwahnya jadi penasaran kan. Dia akhirnya jadi hantu yang kita kenal sebagai kuntilanak. Dan jadi hantu ternyata ngasih dia power lebih. Makanya dia gantian meneror warga, terutama orang-orang yang udah perkosa dia. Ben mutiar sisa. Kan kesel kan. Ya gimana, baru dia jadi hantu punya power baru bisa balas dendam. Ya, Masa harus mati dulu baru bisa balas biar dendam ya. bersaha? Tapi terus hubungannya sama sundel bolong tadi, kalau sundel bolong bedanya apa? Nah, bedanya cuman kalau kuntilanak punggungnya nggak bolong, kalau sundel bolong punggungnya bolong. Ya sebenarnya mereka 11-12 sih, alias sama aja sih sebenarnya. Cuman ya sundel bolong itu ya itu bedanya cuman dia berlubang di punggungnya. Ceritanya? Kisahnya juga sama-sama aja sih. Oke. Nah, sundel bolong ini perempuan yang hamil juga karena diperkosa. Terus dikubur, entah udah mati apa belum ya waktu dikubur ya. Terus anaknya itu lahir di dalam kubur. Makanya punggungnya bolong, tembus sampai depan dan kelihatan organ dalamnya. Ini simbol dari ngelahirin anak secara nggak wajar. Dikubur hidup-hidup. Serem amat. Menariknya nih, Mbak Kunti sama Mbak Sundel Bolong ini targetnya sama. Yaitu laki-laki jahat, terutama para pelaku kejahatan seksual. Feminis banget bukan? Oke. Ya tapi film-filmnya Susana zaman dulu kan gitu kan ya. Dia dibunuh, terus jadi hantu, terus dia nyasar tuh cowok-cowok yang godain dia dulu. Ada juga yang hampir memperkosa dia. Dan ngelihatnya tuh puas banget waktu balas dendam itu. Iya, banget. Tapi gimana gitu ya kalau ngeliatnya ya? Ya satu sisi kita lihat dia hero. Ya walaupun balas dendam ya, dia terus balas dendam, punya kekuatan super, dia ngebalesin tuh cowok-cowok laki-laki laknat itu. Tapi di sisi lain ya itu dia udah jadi hantu. Ironis. Makanya ada yang berani bilang kalau kuntilanak itu sebenarnya simbol feminis. Oke, iya. Contohnya tuh di film Kunto Jiwo nih yang rilis tahun kemarin. Oke. Film itu sebenarnya dia cerita soal asal-usul kuntilanak. Di situ diceritakan nama aslinya tuh Kanti. Dia ini diperanin sama Asmara Abigail. Terus pas konferensi pers si Asmara ini ngomong, Kunti itu feminis. Soalnya di film itu dia korban dari ketidakadilan seorang laki-laki yang diperankan Sujiwo Tejo. Menarik sih. Tapi aku belum nonton, nanti deh aku tonton. Terus tadi katanya si Kunti ini juga dikenal tuh di Asia Tenggara. Gimana tuh ceritanya? Yuhu, di Malaysia sama di Singapura, hantu ini malah namanya Pontianak coba. Pontianak? Iya, serius. Oke. Serius? Kalau dari bahasa Melayu, nama kuntilanak itu berasal dari kata puntianak, artinya perempuan mati beranak. Puntianak, perempuan mati beranak. Iya, Oke. kayak singkatan gitu ya. Iya. Tapi di Malaysia, kuntilanaknya lebih horor loh. Katanya nggak cuma ganggu-ganggu GJ gitu, Nah, terus? kayak mengeluarkan suara hihihi gitu di dekat-dekat. Tapi Versi Malaysia gimana? versi Malaysia itu, Mbah Kunti sampai memangsa orang-orang dengan cara digigit bagian tengkuknya, terus dihisap darahnya sampai habis. Waduh, kok malah mirip vampir? Ya kayaknya mereka campuran antara kuntilanak Indonesia dan vampir barat. Oke. Negara-negara yang ada kebudayaan Melayu pasti juga ada cerita soal kuntilanak ini. Tapi sebenarnya balik lagi ke cerita nih. Targetnya si Kunti ini bukan cuman pelaku kekerasan seksual aja. Terus? Dia tuh ngincer warga yang patriarkis. Oke. Yang bikin si Kunti ini dulu menderita pokoknya. Jadi korban perkosaan. Malah dia jadi disalahin karena katanya digoda-godain gitu. Victim blaming gitu ya. Yoi. Terus bukannya disupport secara mental, malah semakin dihujat karena dianggap aib oleh orang sekampung. Biasanya nih, kalau pelakunya punya privilege juga kan nggak bakalan diusut. Ya jamak sih itu dari dulu sampai sekarang kan berarti udah hilang kasusnya kalau sama
musuh-musuh orang punya privilege itu tadi, buyar, Yoi. nggak akan dihukum tuh, nggak akan ada tindak lanjut itu. Nggak jauh beda kan sama kasus-kasus di sekitar kita. Ya, itu tadi dari dulu berarti kasus kayak gitu tuh, kejadian kayak gitu tuh udah ada. Yantina, Apa? kalau gitu berarti kamu nggak takut dong kalau ketemu kuntilanak? Kan kuntilanak pro perempuan. Ya nggak gitu juga. Mohon maaf nih. Tapi namanya juga hantu, tetap takut saya. Tapi Cosmo itu kan depannya kebon ya. Mohon maaf. Udah Pohonnya ya. gede-gede itu kan ya. Udah. Tetap Ya, takut? Takut saya itu sama Kunti. Terus, ya jadi kamu takut. Terus gimana? Mau ketemenin malam ini di kos? Mulai nih, cowok-cowok nih, dikasih kesempatan dikit ngelunjak. Bercanda, Neng, bercanda. Ngelunjak. Baru aja kita bahas soal patriarki dan pelecehan seksual. Bercanda, maaf. Oke, sudah ceritanya selesai. Mari kita akhiri cerita hari ini. Maaf. Enggak. Mau kemana? Mau kemana? Ini belum closing ini. Oke. Berikut kru yang terlibat di podcast kali ini. Ada eksekutif produser Heru, ada produser Dio dan Ivan, ada penulis naskah awal, saya Riva dan Yantina tadi. Oke, pamit undur diri ya. Yantina please, maafin ya, maaf.